Apakah kita harus minum suplemen saat melakukan intermittent fasting? Dan bahkan ada seorang teman menanyakan hal itu karena khawatir ada informasi yang masuk kepadanya ketika melakukan intermittent fasting tanpa tambahan suplemen vitamin itu membahayakan liver, bisa merusak liver atau hati orang yang melakukan intermittent fasting. Benarkah demikian? Nah, Opini saya Dr. Roy akan menjawab hal itu. Opini saya Dr. Roy adalah suatu channel yang berisi opini sehat terkait kesehatan. Ya. Mengajak Anda untuk melakukan pola hidup yang sehat dengan cara memilih makanan yang baik, melakukan perubahan pola hidup yang baik. Ya. Sehingga tidak tergantung pada obat-obatan maupun suplemen. Nah, sesuai dengan tayangan itu, sesuai dengan misi channel ini adalah mengajak Anda tidak bergantung pada asupan obat-obatan atau bahkan suplemen, sekaligus menjawab pertanyaan dari seorang rekan ini. Ya. Sebelum jawabnya, Anda harus tahu bahwa intermittent fasting itu adalah mengatasi metabolisme dan juga mengatasi keradangan di dalam tubuh kita, ya, atau tubuh orang yang melakukan intermittent fasting. Ya. Nah, metabolisme dan keradangan itu yang membuat atau memerlukan banyak vitamin dan mineral, ya, menyedot cadangan vitamin dan mineral di dalam tubuh. Dua hal itu, metabolisme dan keradangan. Padahal intermittent fasting itu justru memperbaiki keduanya. Jadi metabolisme diperbaiki. Metabolisme itu adalah proses di dalam tubuh untuk mengubah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi zat-zat yang berguna ataupun menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Itu metabolisme. Ya. Padahal ketika intermittent fasting, kita tidak memasukkan makanan apapun, sehingga metabolismenya pun juga relatif tidak terjadi, ya, untuk proses mengubah makanan. Dengan demikian, kebutuhan vitaminnya juga tidak banyak kan jadinya. Kemudian yang kedua, intermittent fasting mengatasi keradangan. Dan sudah terbukti dari berbagai macam penelitian bahwa intermittent fasting itu mengurangi peradangan. Ya, peradangan itu bisa disebabkan karena infeksi dari luar maupun juga karena proses stres di dalam tubuh, ya, baik secara fisik maupun secara psikologi atau mental bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh ini. Ya. Intermittent fasting mengatasi hal itu. Dengan demikian, kebutuhan vitamin dalam mengatasi keradangan itu juga berkurang kan, karena keradangannya juga berkurang. Dengan demikian, sudah ada jawaban bahwa tidak perlu minum suplemen vitamin. Selain itu juga, intermittent fasting memperbaiki proses pencernaan, baik dari lambung yang bagian atas sampai ke usus di bagian bawah. Diperbaiki oleh intermittent fasting. Ketika Anda memiliki penyakit lambung dan melakukan puasa, justru penyakit lambung Anda membaikkan. Ya. Dan ketika lambung Anda baik atau membaik, maka pencernaan dan penyerapan dari nutrisi, terutama vitamin dan mineral, itu semakin maksimal. Jadinya ada kuat. Ya. Demikian juga ketika masuk ke dalam pencernaan di bagian bawah, yaitu di usus juga diperbaiki oleh intermittent fasting dengan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan bakteri yang baik, ya, dibandingkan dengan bakteri yang jahat di dalam usus. Dengan demikian, bakteri-bakteri itu akan membantu penyerapan nutrisi, vitamin, ataupun mineral masuk ke dalam tubuh semakin maksimal. Ya, sekali lagi semakin ada kuat jadinya. Nah, ketika jendela makan, maka Anda makan makanan yang sebaiknya mengandung nutrisi yang sehat. Ya, jangan lagi makan makanan yang berbentuk junk food, ya, tinggi karbohidrat terutama. Itu akan merusak perbaikan yang sudah dilakukan oleh intermittent fasting. Karena itu saran saya ketika Anda melakukan intermittent fasting pada jam makan atau jendela makan, lakukanlah diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak maupun moderate protein. Contohnya adalah diet keto. Karena diet keto itu bersumber pada hewani yang terutama, ya. Pada sumber hewani justru nutrisinya sudah sangat lengkap sekali, ya. Antara lain vitamin dan mineral di dalamnya juga sudah sangat lengkap sekali. Baik itu dalam produk hewani daging, ya, ataupun produk hewani telur, ya. Contohnya telur. Telur itu sudah sangat lengkap sekali nutrisinya. Vitamin-vitaminnya sudah sangat lengkap, ditambah dengan protein yang cukup baik, lemak yang baik juga, sehingga itu akan mendukung proses
intermittent fasting yang Anda lakukan. Ya. Kecukupan nutrisinya sudah sangat cukup, dan ketika nutrisi masuk, penyerapannya juga ada kuat dan karena sudah diperbaiki oleh intermittent fasting. Ya. Dengan demikian tidak perlu lagi minum suplemen ataupun tambahan vitamin dan mineral dari luar. Cukup dari makanan saja. Ya, karena IF-nya sudah memperbaiki proses-proses internal di dalam tubuh Anda kan. Jadi ya. Lalu bagaimana dengan dampak kepada liver? Intermittent fasting justru memperbaiki liver Anda tanpa bantuan suplemen ataupun tambahan dari luar. Karena dengan intermittent fasting sudah terbukti berbagai macam penelitian justru bisa mengatasi penyakit liver yang saat ini terbanyak, yaitu fatty liver atau perlemakan hati. Ya. Dengan demikian, ketika livernya diperbaiki melalui intermittent fasting, maka metabolisme vitamin di dalam liver pun, karena liver itu adalah pusat metabolisme pengolahan berbagai macam zat, baik yang zat yang berguna ataupun zat yang beracun untuk detoksifikasi, itu terjadi di liver ya, diperbaiki. Ketika terjadi fatty liver, itu terganggu proses-proses itu. Jadi dengan memperbaiki fungsi livernya melalui intermittent fasting, maka metabolisme atau pengolahan vitamin di liver menjadi lebih maksimal. Tidak lagi membutuhkan asupan dari luar kan. Jadinya dengan demikian sudah terjawab lengkap ya. Pertama, tidak perlu suplemen dari luar ketika melakukan intermittent fasting. Yang kedua, intermittent fasting justru memperbaiki liver Anda tanpa khawatir kekurangan vitamin dan mineral ya, ataupun tanpa khawatir perlu asupan dari luar. Tidak usah ya, asal Anda melakukan intermittent fasting dengan baik dan benar ya. Bagaimana ketika melakukan yang tidak benar? Apa yang terjadi ya? Ketika Anda melakukan IF yang salah, yaitu dengan prolonged fasting dan tanpa persiapan ya, tanpa adaptasi, maka tubuh Anda menjadi stres, terjadi peradangan yang justru meningkat. Padahal IF itu, intermittent fasting itu meredakan peradangan kan, tetapi kesalahan dalam melakukan IF, intermittent fasting, justru menyebabkan keradangan di dalam tubuh Anda, ya. Yaitu prolonged fasting, ya. Ataupun fasting puasa tanpa persiapan, tanpa latihan lebih dahulu, langsung melakukan intermittent fasting yang panjang. Ya, itu menyebabkan keradangan dan membutuhkan vitamin lebih banyak lagi. Ataupun ketika Anda tidak makan makanan yang bernutrisi baik, seperti diet keto itu, ataupun ketika melakukan dietnya terlalu minim, ya, kurang adekuat, kurang cukup, ya. Anda tidak perlu khawatir untuk menjadi gemuk lagi ketika Anda terlalu banyak makan dengan diet keto itu. Ya. Diet keto justru membuat Anda menjadi langsing, ya, ataupun cukup nutrisinya. Jangan khawatir untuk itu. Karena itu kecukupan gizi pun, kecukupan makanan juga perlu diperhatikan saat jendela makan. Ketika dua hal itu Anda hindari, satu, prolonged fasting tanpa persiapan, kedua, melakukan makanan yang adekuat atau cukup, maka Anda tidak perlu khawatir kekurangan nutrisi, ya, terlebih lagi vitamin ataupun mineral di dalam tubuh. Demikian jawaban saya. Semoga jawaban ini bisa membantu Anda dan bermanfaat bagi Anda. Bila bermanfaat, Anda bisa bagikan kepada yang lainnya ya, tayangan kali ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat lebih banyak lagi bagi masyarakat. Ya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya. Stay healthy.